pastikan anak-anak mempelajari ulama ya. Pada hari ini kita semuanya sangat bergembira dia karena kita kedatangan sosok yang luar biasa, yaitu Bapak Profesor Dr. Adi SPDMP. Kita berikan aplaus dulu. Beliau ini bahkan dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk syakir dan sebagainya, bahkan dalam bentuk pasem atau papasem itu bisa kita diterangkan sama beliau. Ya, beliau ini adalah seorang dosen di Universitas Negeri Makassar di Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Sebagai apa di Fakultas Bahasa dan Sastra? Jangan kira beliau sudah tua ya. Saya ini sudah rambut putih, beliau masih rambut hitam. Itu pertanda bahwa beliau masih muda. Oke, kita berikan lagi bro. Hari ini kita akan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Ya. Beliau generasi dari Profesor Fahmi Abu Indri. Iya. Karena Fahmi Abu Indri itu juga alumni Universitas Indonesia. Iya. Dan beliau mengkaji mengenai sastra bahasa Inggris itu 4 tahun terakhir. Dan beliau juga mengkaji tentang sastra lisan. Nah, saya alumni Universitas Negeri Jakarta tahun 2012. Yang merupakan waktu itu adalah bagian dari UI. Jadi UIJ itu bagian dari UI Universitas Indonesia. Nah, PKI ini program kesejahteraan masyarakat yang merupakan program nasional dari Kementerian dan tapi saya masuk hidup pada 93. Jadi hidup saya di Makassar sudah lebih separuh dari hidup saya, 32 tahun. Kalau Pak Dr. Adi Salim itu ya kira-kira 34 tahun. Ya. Kalau ibu kepala sekolah juga mungkin seperti itu. Jadi lebih lama tinggal di kota daripada di desa. Tapi masih ingat itu bahasa daerah, masih ingat itu bahasa Bugis. Jadi gempasa di ibumu, balancar di kampungmu, melincung membela. Ini ya. Ini 4 orang tiga pasar. Kalau sekarang kan banyak ya. Ada Sekolahyan, ada mall, ya. Ada pasar Senggol, pasar itu pasar. Ya, pasar di pasar ya, dengan pasar di kampung. Nah, untuk berbelanja ini hanya seorang lelaki dari Kota Daeng, Makassar ke Kabupaten Sope, tempatnya di sekolah. Mencari kendala. Ini yang mengingat orang dulu. Kenapa terlalu jauh sampai sini? Tapi kau tutur katanya kasar, tidak bisa, tidak enak dimakan. Walaupun istilahnya cobek-cobek. Tapi kalau bertukar katanya itu bagus, itu enak. Dan ketika tamu itu keluar dari rumah itu, dia akan bercerita orang lain. Oh, banyak ini mirip dengan orang ini. Betul itu nggak senangnya, nggak dapat. Ya, jadi lewat tutur kata itu saling mengencang tidur. Dua kampung dengan nama saya biru dan putih. Jadi dua yang menjadi kampagan mengangkat dan jasa putih. Itu kok orang mengatakan pagar. Apa itu? Nggak rasa. Itu adalah lembu. Jika suatu ketika ada seorang anak raja membayang sawah dan mata salaganya atau mata sisir dari banyak sawah itu patah sisirnya. Lalu untuk melanjutkan perjuangan di banyak
dia sawah, maka dia mengambil sebilah kayu yang ada di sekitar persawahan. Siapa anak gerang itu? Adalah anak dari Bapak di Wangulu yang dikenal sebagai orang yang jujur, yang pernah menjadi ketua di Kabupaten Desa Rapan. Jadi pemimpin yang jujur. Ketika terjadi musim kemarau yang berpanjangan, tidak ada tanaman yang subur, padi layu, kelapa tidak berbuah, air tidak mengalir, ikan tidak bersifat. Jadi negara sama tamu. Negara saja memelah mabelai, menginfeksi kuat mabelai. Jadi cinta itu jauh, pengerasaan juga. Kita bertetangga. Jadi menurut ini cantik. Iya. Biasanya itu waktu SD tidak ada saja. SMP manis, SMA lebih manis. SMA lebih manis. Biasanya seperti itu. Kenapa terjadi seperti itu? Satu peristiwa ketika Prakas dan Pertiwi ini Pertiwi dengan Prakas ini bersaudara di metode Corona. Jadi yang kemarin dunia ini si campur ni boy. Jadi bila makan itu bercampur dengan ilus. Hitam lagi. Dia oleh sepupunya. Tapi karena ini itu Profesor Hamam menjadi gubernur Selatan tahun 91 memutuskan dari konsep pembangunan Selatan bahan pola pikir, petik pemilihan lidah dan petik pelajuan. Lalu menjadi program nasional oleh Presiden Soeharto pada saat itu adalah program pembangunan nasional bahan pola pikir, pemilihan lidah dan petik pelajuan. Lalu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberikan hilirisasi. Jadi bahan mentah diolah dulu menjadi. Jadi berapa ini? Saya ini. Yang beras diulang menjadi tepung, lalu diulang menjadi kue. Maka ini yang disebut sebagai petik olah buah. Makanya masuk dalam kategori mendorong atau ini yang sebagai pasti mendorongnya diperakui. Selalu menginginkan siswanya bersemangat, selalu menginginkan siswanya itu termotivasi. Tidak ada istilah malas belajar. Baik tak itu. Now this season. Nanti koma nih. Madusani. Nasabah Amaraga. Nawa nih. Andrenge. Boleh kue. Betapa di masa kecil kita lah atau di masa muda kita lah belajar itu menjadi mudah. Betul Prof ya? Jika sudah tua, maka belajar itu susah. Sebab semakin banyak pikiran, semakin banyak yang kita hayalkan. SMP Negeri 15